Halo guys, welcome back to channel Aditya Fardit. Jadi di video kali ini gue bakal mau nge-review mobil ini, Mitsubishi Xpander Cross Matic tahun 2024. Ini facelift yang pertama. Ini Xpander yang tipe tertinggi ya, Xpander Cross Matic Premium Package. Warnanya grey, cakep ya, Xpander grey. Kalau nggak yang grey, yang bronze, itu cakep banget warnanya. Kita mulai dari bagian depan dulu. Bagian depan ini udah Pro G semua ya, LED semua nih. Kalau nyala cukup lumayan terang. Kalian nggak usah pakai lampu tambahan juga, udah cukup gitu. Untuk fog lamp yang versi facelift ini, dia udah dapat yang LED. Jadi lumayan proper juga. Ini DRL juga udah LED juga ya. Jadi kalau nyala tuh cakep gitu. Nah ini desain depan khas Mitsubishi-nya, Dynamic Shield. Menurut gue dari semua Xpander yang paling cakep ini sih, desainnya sih yang paling pas gitu. Dan kalau misalnya kalian lihat sesuatu ada yang berbeda, ya betul. Aslinya kalau di Xpander yang standar, sisi grillnya ini chrome. Karena gue nggak gitu suka ngelihat chrome-chrome-nya di Xpander, jadi gue blackout aja sampai ke list samping. Dan menurut gue sekarang lebih kalem gitu dibanding sebelumnya. Sampingnya kayak gini ya guys ya. Dia ala-ala floating roof nih di pilar baris ketiganya. Dia di kacanya nyambung ke bagian bagasi. Menurut gue buat desain samping juga lumayan cakep. Cuman fitmentnya nih jelek nih. Kayak micro LED kayak Zenix gitu. Zenix juga kayak gini nih. Ini bisa diatasin dengan gedein bannya gitu. Ini kan standarnya 205 55 ring 17 ya. Bisa di upsize jadi 25 60 ring 17. Jadi bisa lebih kelihatan rata nih fitmentnya antara ban sama fender. Kok ini kan kelihatan masuk banget ya. Jelek banget kan. Nantilah itu rencana mau gedein ban biar lebih berisi gitu liatnya. Dan ini dia kalau yang cross dia ada roof rack-nya ya. Kalau yang ultimate kan nggak ada roof rack. Nah ini panel silvernya dibiarin aja, biar di mobil masih ada kesan berwarnanya juga. Kan velgnya silver, jadi list silver nih cocok gitu kalau misalnya masih dibiarin. Nah kalau untuk belakangnya kayak gini, dia bumpernya beda ya sama yang tipe ultimate, lebih berotot gitu di bagian bawahnya. Terus dia juga udah dapet sensor parkir 2 titik, kamera belakang juga udah dapet. Oh ya, ini mobil juga udah kamera 360 ya. Depannya ada, sampingnya ada. Untuk lampu belakang semuanya udah LED, kecuali lampu sen. Ini kalau di upgrade pakai Philips kayaknya oke juga nih. Terus ada defogger sama wiper. Kalau untuk bagasinya kita buka ya. Bagasinya ini rata lantai ya guys ya. Kalau misalnya baris kedua dikebawahin, dia bisa rata. Di sini juga ada tempat penyimpanan buat toolkit. Terus di bawah sini juga ada. Di bawah sini ada tempat penyimpanan. Kalau untuk ban serep, Xpander ini ban serepnya dari bawah. Cuman Xpander tuh ban serepnya bukan full size. Knalpotnya. Ayo kita masuk aja ke interiornya. Dia udah pakai smart key ya kalau Xpander nih. Ada retract-nya juga. Sekalian kita panasin. Nyalain AC dulu. Nah ini untuk speedometer ya. Kalau misalnya yang Xpander Cross, dia ini speedometernya udah full digital.
beda ya sama yang tipe Ultimate. Dan settingannya lumayan banyak juga. Kayak misal dari sini tipe tampilannya bisa diganti-ganti, tipe 2, tipe 3, banyak pilihannya. Terus subunit kecepatannya, alarm istirahatnya. Nah ini alarm istirahat nih nyala kalau misalnya anggaplah kita setting buat nyalanya tuh pas 3 jam gitu. Jadi semisal ini mobil nyala selama 3 jam, selama di tol, selama di kota nyalanya udah lebih dari 3 jam, nanti alarm ini akan nyala. Terus ada suara lampu sen. Kalau ini yang lampu sen pertama, ini kedua. Kayak di ICU ya lampu sennya. Nah ini nada tombol settingan. Kirinya itu ada temperatur, kanan untuk bensin. Nah ini untuk ngatur kecerahan speedometer ya. Nah ini jadi gelap banget nih. Nah kita segini aja settingnya. Untuk di sini dia ada di track door mirrornya udah lengkap juga. Terus start stop engine button, ada vehicle stability control di sini. Dan untuk expander cross tuh dia udah ada AEC juga ya. Jadi kalau misalnya di kecepatan tinggi kalian harus nikung, darurat nikung, itu lebih terkontrol gitu dibandingkan yang nggak ada AEC. Nah, kerennya expander cross, dia itu setirnya udah 4 palang. Beda sama yang Ultimate. Ini dia pakai setirnya Pajero ya. Dibanding yang facelift, gue juga tetap lebih suka yang ini. Lebih apa ya, lebih berisi aja gitu, lebih gagah gitu nih setirnya. Di kanan sini dia ada cruise control, walaupun belum ada adaptifnya. Oh ya, ini expander dia nggak ada adas sama sekali. Jadi kalau misalkan nyari mobil yang ada adasnya, ini mobil kurang cocok buat kalian. Ini ada tombol telepon, terus di kiri sini ada buat setting audio, ngurangin tambahin, dan setting MID yang ada di speedometer. Dan pengaturan setirnya, expander ini bisa tilt dan teleskopik. Jadi buat posisi duduk gua no komplain. Ini mobil bisa nyesuaiin dengan postur tubuh kita ya. Kalau ke tengah, ini head unitnya ya. Sebenarnya head unitnya ini buat suaranya, suara kualitas audionya ini menurut gua bagus. Cuman buat apa ya, responsnya nih lambat gitu menurut gua. Tapi untuk head unit ini dia udah support buat Apple CarPlay sama Android Auto, walaupun harus pakai kabel sih. Kalau misalnya rata-rata sih orang yang pakai expander ini head unit itu diganti. Buat AC-nya expander ini udah full digital, walaupun dia nggak ada auto sama dual zone ya, bener-bener standar banget. Yang penting ada pengaturan arah semburan tuh. Nih kodenya bisa ke kaki, ke muka, nggak kayak kompetitor itu. Terus dia ada max coolnya juga, ada rear defogger, ada buat sirkulasi udara keluar. Simple sih. Nah di sini kalau yang expander cross dia udah ada wireless charger, dan ini lumayan fungsional juga nih. Kalau misalnya kalian males pakai kabel, kalian bisa tinggal taruh aja dan HP kalian nanti ngecas sendiri. Tuh kan ngecas. Nah ini untuk transmisinya expander cross nih CVT ya. Kalau yang pre-facelift dia 4AT. Kalau ditanya lebih bandel mana, tentu 4AT lebih bandel dibandingkan yang CVT. Tapi secara kehalusan CVT tetap lebih halus dibanding yang 4AT ya. Tapi emang expander nih lumayan boyo buat di kelasnya. Bukan mobil buat dipakai kenceng-kencengan lah. Ini mobil bener-bener buat nge-cruise santai gitu sama keluarga. Dan ini untuk park brake-nya dia udah elektrik ya, EPB ya. Ada auto hold-nya juga. Ada cup holder di sini 2 buah. Terus di sini ada laci. Lacinya lumayan besar juga di sini. Enak yang cross ya. Dia joknya itu udah jok kulit guys.
Tuh joknya jok kulit. Dan ini kulitnya lumayan halus, enak gitu, nggak bikin panas di badan. Dan door trimnya dia juga udah kulit, warnanya juga cakep dibandingkan yang facelift. Kalau yang facelift itu kan warnanya merah ya, dan ini tuh biru navy. Menurut gua cocok dibandingkan yang merah gonjrengnya itu yang di faceliftnya. Terus di sini masih dikasih accent karbon juga. Glove box di sini gede. Expander punya tempat penyimpanan rahasia juga loh. Di bawah sini buat naruh sepatu nih. Nah ini untuk baris keduanya ya. Sebenarnya gue singkat aja sih kalau yang bagian belakang ya, soalnya udah gelap. Expander ini menurut gue salah satu yang ternyaman gitu di baris keduanya. Untuk ukuran MPV ya. Joknya ini bisa lumayan buat selonjornya tuh jaraknya tuh jauh gitu. Lu kalau misalnya bawa snack expander menurut gue masih cukup nyaman. Ada armrestnya juga di sini. Terus ada double door, jadi nggak akan kepanasan. Terus tempat penyimpanan juga banyak di sini, ada 2 cup holder. Bukan cup holder. Side pocket. Side pocketnya banyak. Di kiri situ ada armrest, di kanan juga. Menurut gue buat tempat penyimpanan sama akomodasi buat mobil ini lumayan oke. Sampai ke baris ketiga. Baris ketiganya pun ada port chargernya. Jadi menurut gue ini mobil udah buat memenuhi kebutuhan keluarga udah lebih dari cukup. Headroomnya ini luas banget ya. Tinggi gue 173 lah. Dan enak gitu buat nyender, buat tidur, perjalanan jauh. Nyaman, luas gitu. Legroomnya enak. Dan visibilitas keluarnya itu kacanya gede-gede. Jadi kita tuh nggak akan ngerasa pusing gitu di mobil ini. Kita keluar lagi guys. Buka tutup pintunya ini juga lumayan enak. Tuh. Karetnya tebal dan bodinya nih lumayan tebal ya, bodinya buat ukuran LMPV nih. Dengar lagi ya, enak gitu buka tutup pintunya. Nah ini untuk mesinnya 4A91 1500 PS, torsinya itu 141 Nm, tenaganya itu sekitar 109 PS. Mesin ini juga udah lumayan lama ya di dunia ini. Dia dulunya ini mesinnya Colt, tapi bukan Colt pickup, tapi Colt yang mobil passenger. Nah ini suara mesinnya kalau udah panas kayak gini ya. Ada ABS-nya juga. Oh ya untuk safety dia ada airbag cuman 2, VSC sama ABS. Emang secara safety biasa aja ya dibanding kompetitornya ya. Nah ini ada cover, mesinnya juga udah rapi. Cuman emang nggak dicat aja sih nih kap mesinnya. Tapi di sini dikasih karet yang lumayan tebal gitu. Buat ukuran LMPV, menurut gue ini udah cukup rapi juga ya. Oke, mungkin itu aja sih review singkat dari gue ya. Maaf kalau misalnya belum begitu lengkap reviewnya. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian bisa komen aja. Nanti mungkin gue buatin video di versi short YouTube. Soalnya udah mulai gelap. Jadi gue buat videonya ini kurang nyantai sebenarnya. Sorry ya guys. Tapi kalau misalnya gue buat lebih nyantai lagi, belum ketemu waktunya. Nantilah, mungkin kita buat owning experience ya. Kalau tadi kan kita cuma ngebahas fitur-fiturnya aja gitu. Oke guys, and bye-bye. Cuman sebenarnya gue nggak begitu permasalahin hal itu karena